Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Manajemen Wakaf di Indonesia, Bapak Sidinal Mustafa MH, dan yang kami hormati pula teman-teman kelas sekalian Fikih Manajemen Wakaf di Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita masih diberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring dengan sehat walafiat. Dan kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, yakni melalui ajaran Adinul Islam. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai wakaf yang terdiri dari pengertian wakaf, konsep wakaf, objek wakaf, dan problematika wakaf di Indonesia. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Firda Salsabila. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas Saudara Calvin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep wakaf. Untuk pengertian wakaf secara bahasa atau etimologis, wakaf berasal dari kata wakafa yakifu wakfan, yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Nah, sedangkan dalam terminologi syariat Islam, wakaf dimaknai sebagai bentuk penahanan hak milik atas materi benda atau al-ain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedah dari suatu materi benda. Nah, pengertian wakaf ini sebenarnya banyak sekali diartikan, baik itu dari hukum positif, kemudian kompilasi hukum Islam, dan juga undang-undang gitu. Nah, tapi di sini saya akan menyimpulkan bahwa secara sederhana konsep wakaf sendiri ini didefinisikan sebagai suatu kegiatan menahan dan menyerahkan hak milik wakif, yaitu harta atau benda, untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan orang banyak, serta mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wakaf sendiri bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Nah, berikutnya pada pelaksanaan wakaf di Indonesia. Pelaksanaan wakaf tanah dan wakaf di Indonesia ini sebenarnya sudah termasuk dalam bidang hukum agraria. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA dalam pasal 49 ayat 3 yang berbunyi perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Salah satunya ialah berfungsi untuk mengatur masalah perwakafan tanah di Indonesia. Nah, keberlangsungannya sendiri ya, pelaksanaan wakaf di Indonesia ini terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, dan juga muncul inovasi yang relevan seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya. Nah, wakaf di Indonesia sendiri ini mendapat perhatian yang cukup penting, apalagi setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, dan juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu tadi tentang pelaksanaan wakaf. Nah, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah ini serius akan pengelolaan wakaf di Indonesia. Nah, kemudian perubahan benda wakaf ini pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi persyaratan tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Seperti itu, sekian dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Calvin. Baik, terima kasih atas waktunya dari Saudari Firda. Saya akan melanjutkan mengenai objek wakaf. Jadi objek wakaf ini
Ada beberapa sub objek. Yang pertama ini berdasarkan fikih, yaitu harta wakaf memiliki nilai harga. Nah, yang dimaksud harta wakaf yang memiliki nilai harga, yaitu harta yang memiliki nilai adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dan dapat digunakan secara hukum atau sah dalam keadaan normal ataupun khusus, seperti tanah, uang, dan buku, dan lain sebagainya. Dengan demikian, harta yang dimiliki manusia tidak dapat dikatakan harta yang bernilai, seperti kawanan burung yang terbang di angkasa dan aneka ikan yang berenang di lautan bebas. Begitu pula, harta yang tidak diperkenankan bagi manusia untuk memanfaatkannya, seperti minuman keras dan babi, termasuk bukan barang yang bernilai untuk diwakafkan. Sedangkan harta yang tidak ada nilainya adalah harta yang tidak dapat dimanfaatkan, baik dalam keadaan normal atau tertentu, dan tidak dalam kepemilikan seseorang. Jadi harta atau benda yang boleh diwakafkan adalah benda yang boleh diperjualbelikan serta dapat dimanfaatkan dan memiliki status halal. Secara singkat, harta yang dianggap bernilai itu ada dua macam, yaitu yang pertama ialah bernilai secara etimologi. Bernilai secara etimologi yaitu harta memiliki nilai yang dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan harta itu dilindungi oleh Allah SWT. Artinya dalam praktiknya harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi apapun. Yang kedua yaitu harta wakaf harus jelas atau diketahui. Para pakar fikih mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa hak milik. Oleh karena itu, meskipun wakaf mengatakan, aku mewakafkan sebagian dari hartaku, namun dia tidak menunjukkan hartanya tertentu, maka batal wakafnya. Demikian juga ketika wakif berkata, aku wakafkan salah satu dari dua rumahku, namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka batal wakafnya. Akan tetapi jika wakif berkata, aku wakafkan seluruh dari harta dan rumahku, meskipun dia tidak menentukan kadar jumlahnya, wakaf tetap sah karena ia mewakafkan seluruh hartanya. Hal ini tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menguatkan hal ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip pendapat Imam Al-Ghazali dalam fatwanya berbunyi, barang siapa yang berkata, bersaksilah kalian bahwa seluruh harta milikku telah diwakafkan untuk ini, sembari menyebut lembaga yang menyalurkannya, serta tidak memberi batasan apapun dari jumlah harta yang dimilikinya, maka segenap harta yang dimilikinya telah menjadi harta wakaf dan ketidaktahuan para saksi terhadap batasan dan kadar harta tidaklah penting. Yang ketiga yaitu harta wakaf dapat diserah terimakan bentuknya. Setiap harta yang diwakafkan harus bisa diserah terimakan bentuknya agar sah wakafnya. Hal ini karena sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya itu tidak sah. Para fuqaha berbeda pendapat tentang bentuk harta yang bisa diserah terimakan untuk diwakafkan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan atau hak milik. Sebagian lagi berpendapat harta yang boleh diwakafkan adalah setiap harta tidak bergerak dan yang bergerak. Bahkan ulama Maliki yang menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat sah hukumnya. Yang keempat yaitu harta wakaf harus terpisah. Harta wakaf bisa saja berupa harta yang bercampur milik umum dan bisa juga harta yang terpisah dari harta lainnya. Namun para ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta bercampur khususnya untuk masjid dan kuburan karena wakaf tidak terlaksana kecuali harta itu terpisah dan independen. Tidak dapat dibayangkan jika masjid dipakai sebulan dan sebulan lagi berubah fungsi sebagai tempat tinggal. Hal ini mengingat masjid memiliki fungsi sangat besar, yaitu sarana beribadah kepada Allah SWT dan dengan ikhlas. Hal itu tidak dapat terlaksana jika status tanah tempat masjid itu tidak jelas. Begitu juga perkuburan tidak dapat difungsikan sebagai pemakaman resmi jika tidak ditentukan lahannya. Yang kelima yaitu harta wakaf merupakan hak milik wakif. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa wakaf harus berasal dari harta milik pewakaf sendiri atau hak milik. Hal ini dikarenakan wakaf adalah salah satu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan seorang menjadi harta wakaf. Untuk itu seorang pewakaf haruslah pemilik sah harta yang akan diwakafkan atau ia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan tindakan wakaf terhadap suatu harta jika menjadi wakif pemilik harta wakaf atau pelaksana wasiat seseorang. Hanya saja para fuqaha berbeda pendapat tentang keharusan terpenuhnya syarat ini pada waktu pelaksanaan wakaf.
Yang pertama yaitu ulama Malikiyah mengatakan bahwa tidak harus tersebut milik dari pewakaf saat dia mewakafkannya. Yang kedua yaitu pendapat jumhur ulama mengatakan agar wakaf itu sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari wakif saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian, maka wakafnya batal. Ya, selanjutnya yaitu objek wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Setelah dipaparkan objek wakaf dalam perspektif fikih, pada bagian ini akan diulas tentang definisi wakaf dan objek dalam perspektif fikih wakaf Indonesia yang terkodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Wakaf dalam pasal 1 undang-undang tersebut didefinisikan sebagai suatu benda adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun objek wakaf dalam undang-undang ini yaitu pada pasal yang disebut sebagai harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Secara terperinci, objek wakaf di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, yaitu tertera pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf A, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas atap rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual atau haki, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari paparan di atas nampak jelas bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 lebih mengedepankan aspek administrasi di samping aspek fikihnya. Hal ini dinilai wajar karena munculnya undang-undang tersebut merupakan jawaban atas kegalauan sebagian umat Islam Indonesia dalam pelaksanaan wakaf. Dengan demikian, fikih klasik yang menjadi sumber hukum positif di Indonesia masih relevan untuk dikaji guna menemukan formula baru bagi pengembangan wakaf ke depan seiring dengan perkembangan zaman. Baik, sekian materi dari saya dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya dari Saudara Kelvin. Maka saya akan menjelaskan mengenai problematika wakaf di Indonesia. Pada umumnya, wakaf itu dalam praktik realitanya masih belum ditangani secara produktif, sehingga di Indonesia wakaf belum dapat berperan sebagai memberdayakan ekonomi. Dapat diketahui juga, ternyata ada problematika permasalahan yang terjadi di dalam wakaf Indonesia, sebagaimana yaitu yang pertama kurangnya sosialisasi, yang kedua pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang, yang ketiga objek wakaf serta komitmen seorang nadhir, dan yang keempat lemahnya sistem kontrol. Yang pertama kurangnya sosialisasi. Pada umumnya terjadi di dalam masyarakat bahwasannya masyarakat belum memahami dengan baik dan benar mengenai hukum wakaf dari segi rukun maupun syarat. Dalam memahami rukun wakaf sangat penting, karena agar mengetahui mengenai mulai dari mana apa saja yang dapat diwakafkan, siapa saja yang boleh untuk berwakaf, bagaimana tata cara untuk berwakaf, dan serta siapa saja yang dapat disalurkan mengenai harta wakaf tersebut. Yang kedua, tentang pengelolaan dan manajemen wakaf. Dalam pengelolaan dan manajemen wakaf sendiri sangat memprihatinkan di Indonesia, karena sebagaimana akibatnya cukup banyak sekali harta wakaf yang terlantar di dalam pengelolaannya. Pengelolaan wakaf secara produktif dapat dilakukan secara profesional dengan dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dalam penggunaan harta wakaf. Penerapan pengawasan dalam penggunaan harta wakaf dapat dijadikan pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien.
Dalam pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan wakaf akan mewujudkan tata kelola yang baik. Untuk mengenai selanjutnya yaitu objek wakaf serta komitmen nadir. Komitmen nadir sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan harta wakaf. Nadir merupakan salah satu unsur yang penting dalam perwakafan. Karena nadir berfungsi atau tidaknya harta wakaf tergantung pada kemampuan nadir yang mengelolanya. Dengan adanya wakaf diharapkan dapat menjadi sebagai menyejahterakan umat, maka dengan adanya wakaf tersebut, nadir dapat menjalankan tugasnya untuk mengelola wakaf secara produktif. Di samping hal ini, bahwa nadir memiliki beberapa hal lain yang menjadi masalah seperti kurangnya dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hendaknya ketika akan memilih seorang nadir yang akan menjalankan pengelolaan dalam harta wakaf, mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi seorang calon nadir. Nadir memegang peranan penting dalam menjalankan pengelolaan wakaf agar fungsi wakaf tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, lemahnya sistem kontrol. Dalam perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya cukup sekali banyak harta wakaf yang terlantar. Adapun dalam terlantarnya harta wakaf adalah lemahnya dalam kontrol administrasi pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, pengawasan harta wakaf sangat diperlukan. Fungsi dalam pengawasan ini, pengelolaan wakaf sebagai mengawasi distribusi hasil wakaf. Maka dengan begitu, pembinaan serta pengawasan dalam pengelolaan wakaf itu sangat penting. Maka kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu wakaf berasal dari bahasa yaitu yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Secara istilah syariat Islam, wakaf dimaknai sebagai bentuk penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedah dari suatu materi benda. Keberlangsungan pelaksanaan wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan, juga muncul inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya. Dan wakaf di Indonesia mendapat perhatian khusus dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf. Menurut pandangan An-Nawawi, objek wakaf didefinisikan sebagai harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya. Objek wakaf juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada umumnya, harta wakaf di Indonesia dengan praktik realitanya masih belum ditangani secara produktif. Sehingga di Indonesia banyak sekali macam problematika yang dialami seperti kurangnya sosialisasi, pengelolaan, dan manajemen wakaf yang kurang maksimal, lemahnya sistem kontrol, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.